saat ini ada pandemi virus corona. Tapi saya tahu anak-anak pasti tidak sabar ingin sekolah, tidak sabar ingin bermain dengan teman-temannya, tidak sabar ingin bertemu dengan kakek neneknya yang jaraknya jauh. Dan pagi hari ini Ibu Iriana ingin berpesan kepada anak-anak. Ayo Bu, apa pesannya? Disiplin mencuci tangan setelah bermain. Ya. Setelah belajar, setelah berkegiatan, disiplin memakai masker kalau ke luar rumah, menghindari kerumunan dimanapun anak-anak berada. Apa kabar? Kita jumpa lagi dalam Refleksi Talk edisi hari ini. Saya Maulana Isnarto menyapa Anda. Hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana pengaruh internet terhadap anak-anak, khususnya di masa pandemi. Kalau kita lihat penggunaan internet sudah sangat tinggi, yang menyebabkan potensi anak-anak untuk terpapar internet juga sangat besar. Ada beberapa episode sebelumnya yang pernah saya bahas soal radikalisme di tengah pandemi juga menjadi perhatian kita, karena sebenarnya ada kondisi yang mungkin kita harus antisipasi. Banyak konten, banyak substansi yang ada di internet yang kadang-kadang nggak kita kontrol juga. Perlu kita tanyakan setiap hari apakah kita kontrol apa yang dilihat oleh anak-anak kita di gadgetnya. Hari ini kita sudah bersama dengan dua narasumber yang akan diskusi bersama saya lebih banyak, dan nanti tentu Anda bisa komen untuk Anda bisa memberikan tanggapan soal bagaimana anak-anak yang terpapar internet dengan frekuensi yang jauh lebih besar di luar kebiasaannya. Untuk itu saya sudah bersama dengan Kak Seto Mulyadi dan juga Pak Wawan Purwanto. Kak Seto udah pasti kenal, beliau adalah orang yang concern dengan anak-anak gitu. Mungkin di Indonesia belum ada yang lebih concern dibanding Kak Seto, karena hampir 50 tahun mendedikasikan dirinya untuk anak-anak. Pak Wawan, Deputi 7 Badan Intelijen Negara, yang juga pasti punya concern terhadap COVID-19 juga Pak Wawan ya. Karena BIN di mana-mana melakukan rapid swab test dan lain-lain. Artinya bahwa memang hari ini kita akan bicara mengenai COVID-19, pengaruhnya terhadap anak-anak, khususnya di internet dan sebagainya. Terima kasih Kak Seto, Pak Wawan sudah bersama saya di edisi hari ini. Kita akan ngobrol-ngobrol soal anak-anak gitu ya. Masa pandemi itu kadang-kadang memang bagi sebagian orang tuh mengasihkan sebenarnya. Khususnya orang-orang kerja tuh suka sekali masa pandemi, karena nggak ada kemacetan gitu ya. Kemudian juga work from home dan sebagainya. Di awal-awal terasa nikmat, tapi beberapa kesini mulai membosankan. Tapi memang anak-anak sudah punya kita punya sorotan sendiri soal anak-anak yang memang punya frekuensi lebih banyak dengan internet Kak Seto. Saya ingin Kak Seto dulu sebenarnya, misalnya Pak Nadiem Makarim menyatakan proses atau pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan, kalaupun harus dilakukan tatap muka akan sangat tergantung izin orang tua misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, negara mengalokasikan 7,2 triliun untuk memberikan bantuan kuota internet kepada anak-anak, yang artinya bahwa ya kuota akan tambah banyak lagi tuh. Konsumsi internet juga akan tambah banyak gitu ya. Apakah hal ini memang kalau kita lihat dalam korelasi pendidikan anak punya korelasi yang positif sebenarnya Kak Seto? Iya, baik, terima kasih. Saya kira pemahaman belajar ini dalam situasi pandemi ini bukan belajar dari rumah. Harusnya belajar di rumah. Karena apa? Belajar dari rumah seolah-olah anak ada di rumah lalu menatap ke sekolah. Nah, karena menatap ke sekolah tidak bisa datang ya melalui alat yang kemudian yaitu melalui gadget, melalui layar laptop dan sebagainya begitu. Para dokter, khususnya dokter anak juga mengingatkan bahwa menatap layar itu ada batasnya begitu. Kalau bisa tidak lebih dari 1 jam. Apalagi kalau itu mengandung unsur-unsur akademik yang harus menghafal, harus memperhatikan serius, konsentrasi dan sebagainya. Jadi dampaknya juga sangat harus diperhitungkan oleh para orang tua. Nah, pemahaman ini seharusnya belajar di rumah itu suasana belajar yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang penuh juga perpaduan antara kognitif, lalu afektif, artinya perasaan senang, gembira, dan psikomotorik, juga ada gerakan-gerakan. Tapi sekarang ini yang terjadi sudah sekian bulan ya,
harus diam, statis, menatap ini terus gadget atau layar dan sebagainya. Nah, ini akhirnya menimbulkan kebosanan, tapi juga stres, ketegangan, dan kadang-kadang materi juga tidak jelas. Akhirnya sering terjadi konflik di dalam keluarga. Ya, bahkan beberapa kasus sampai ibunya memukul putranya yang nggak ngerti-ngerti melalui pembelajaran online, akhirnya sampai anak meninggal dan sebagainya. Jadi ini menjadi kontraproduktif. Akhirnya malah anak jadi tidak senang belajar. Jadi belajar menjadi sesuatu yang negatif. Gitu. Jadi kalau bisa juga penggunaan ini dibatasi, lalu materi pelajaran itu justru dikomunikasikan oleh guru kepada para orang tua. Begitu. Jadi orang tua yang akan menyampaikan kepada anak dengan cara yang tepat sesuai dengan kondisi di masing-masing rumah. Nggak bisa antara begitu. guru langsung ke anak, begitu. Misalnya kan beberapa orang guru mengembangkan dengan menggunakan beberapa aplikasi meeting. Iya, dan itu betul. mereka langsung komunikasi dengan anak gitu. Iya, tapi pengalaman menunjukkan bahwa ini sering kontraproduktif karena anak misalnya tidak tahu, ya mungkin juga takut untuk bertanya, jadi komunikasinya menjadi terhambat. Tapi kemudian orang tua menuntut harus tahu dan sebagainya. Jadi akhirnya orang tua lebih dituntut hasil secara akademiknya begitu. Jadi kami juga sudah dalam beberapa kali webinar juga dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyampaikan saat ini keadaan darurat kan. Nah, mohon kurikulumnya juga darurat. Jadi kurikulumnya harusnya kurikulum untuk anak, bukan anak untuk kurikulum. Gitu. Lalu kalau kita lihat isi pendidikan itu ada 5 sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Nomor 1 adalah etika. Itu yang kadang-kadang sering lupa diajarkan di sekolah, tapi efektif bisa diajarkan di rumah. Dengan pendekatan individual, dengan keteladanan orang tua yang memberikan apresiasi kepada putra-putrinya, yang memberi contoh bahwa sopan santun itu bukan hanya anak kepada orang tua, tapi santun juga orang tua kepada anak misalnya. Jadi dengan cara rapat keluarga, diskusi, mendengar suara anak dan sebagainya. Kedua adalah estetika, keindahan. Saat ini banyak keluarga yang cukup banyak di rumah yang merapikan rumah, yang selama ini meja berantakan atau almari berantakan, dan ditata kembali. Beberapa menunjukkan hasil yang sangat bagus dalam bidang estetika ini. Mungkin juga menyanyi, mungkin juga menciptakan puisi, menghias dengan gambar-gambar lukisan anak dan sebagainya. Ketiga baru iptek. Keempat nasionalisme. Nah, nasionalisme ini juga digelorakan dalam keluarga. Jadi bagaimana menghargai busana daerah kita, permainan tradisional kita, lagu-lagu rakyat kita. Itu bisa ditanamkan dengan suasana gembira, misalnya berpacu dalam melodi, misalnya. Berpacu dalam melodi, lagu apa ini? Misalnya la 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 dari Papua, bagus gitu. Jadi sesuatu yang diberikan dengan cara yang tetap mengasyikkan, menyenangkan, tapi membangun nasionalisme. Dan yang kelima adalah kesehatan. Nah, melalui pandemi COVID-19 ini ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, lalu jaga kesehatan dengan tetap olahraga atau makanan yang bergizi, itu sangat konkret diberikan kepada anak-anak oleh orang tua. Nah, ini yang dilaporkan kepada sekolah, bahwa situasinya memang berbeda, tapi anak-anak merasa bahwa belajar di rumah ini mengasyikkan. Tapi apa yang terjadi hari ini sebaliknya, atau justru memang... Iya, karena terlalu istilahnya dalam tanda kutip akademik, melihat ke sekolah. Nah, sekolah tidak tahu situasi yang saling berbeda. Bukannya Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa tidak perlu memenuhi kurikulum selama masa pandemi. Tapi kenapa masih ada orang tua yang orientasinya seakan-akan, kan gini, anekdotnya kalau anak-anak sekolah bilang, lebih baik saya sekolah daripada di rumah karena mama lebih galak dibandingkan gurunya di sekolah. Gitu. Ya, karena materinya adalah materi sekolah. Makanya materinya diberikan kepada orang tua supaya materi dalam keluarga yang dikembangkan. Jadi tadi misalnya kalau belajar sejarah misalnya, ya mungkin nggak usah terlalu sejarah yang terlalu tinggi, misalnya sejarah keluarga kalian. Oh, kita punya kakek, nenek. Dulu kakeknya kakek itu ternyata seorang petani. Mungkin kakeknya dari ayah itu seorang anggota TNI loh. Waktu itu ikut perang dan sebagainya. Itu membangun kebanggaan keluarga. Jadi
orang tua juga lebih senang membangun kebersamaan dalam keluarga, anak-anak juga lebih senang, dan beberapa ini sudah kami praktekkan. Atau mungkin itu yang harus dikejar hari ini, bahwa orang tuanya yang harus diliterasi dibanding anaknya. Iya, tetapi tadi intinya adalah jangan belajar dari rumah. Itu. Tapi belajar di rumah. Ya, jadi artinya suasana belajar itu. Ya, di rumah materi utama saja. Tadi unsur etika, estetika, nasionalisme dan sebagainya itu diberikan. Nah, silahkan dikembangkan oleh para orang tua. Gitu ya. Ibaratnya mendidik anak perlu orang sekampung lah. Jadi bukan hanya guru, tapi juga orang tua. Bahkan mungkin ya melalui jaringan, tetap melalui secara virtual, mungkin dengan tetangga kiri kanan. Tetap ada komunikasi dan saling membantu. Gitu. Baik. Nah, Pak Wawan, kalau lihat apa yang disampaikan Kak Seto, sepakat kita bahwa internet luar biasa. Tapi misalnya gini, boleh nggak kita khawatir bahwa memang konten internet nggak bisa kita kontrol juga? Artinya bahwa selain anak-anak pakai untuk belajar, tapi karena ada beberapa hal lain, misalnya, belajar via daring, via virtual meeting, tapi ada masa di mana mereka juga nggak boleh keluar, Pak Wawan. Artinya mereka akan nikmati internet dengan frekuensi cukup banyak, intensitasnya juga cukup banyak. Apakah itu punya potensi bahwa anak-anak juga akan sangat rentan terpapar hoax, ajaran-ajaran nggak benar, radikalisme, informasi bohong, dan lain-lain? Apa kondisinya memang kita harus khawatir sampai sejauh itu, Pak? Ya, memang kita perlu pengawasan dari orang tua. Bagaimanapun juga anak ini kan apa yang dia lihat itu menjadi pembelajaran yang masuk ke relung hatinya. Kalau yang dia lihat itu tidak pantas, akhirnya juga akan terekam di dalam alam bawah sadarnya, dan ini harus dipahami betul karena gadget itu demikian luasnya apa yang masuk di situ, apalagi kalau dia bisa secara sistemik masuk ke lini-lini yang tidak semestinya dia masukin tanpa ada satu filtering dari orang tua, maka ini sangat berpengaruh kepada kejiwaan, sikap, tingkah laku, opini, motivasi, dan emosionalnya. Dan kalau sudah demikian, maka kita bisa terjadi kecolongan, istilahnya. Oleh karenanya perlu driving. Jadi sebelum mereka memasuki sana, misalnya, secara berkala juga kita cek kontennya, maupun kita tanya apa yang dia peroleh dari sana, kemudian masuk kemana saja, dan kita lihat dari apa yang selama ini dibuka oleh anak itu. Karena kita tahu bahwa berita hoax itu 40% yang ada di dunia maya. Dan kemudian juga apalagi yang menyangkut mengenai masalah ada perdagangan anak atau ada kaum yang suka pedofil misalnya gitu kan, masuk ke situ juga. Kemudian apalagi kalau dia masuk ke dark web, nah itu sudah dibeli lagi yang berbahaya. Kemudian di samping mengubah perilaku, dia juga ada tanya jawab. Kalau misalnya tindak kekerasan radikal dan sebagainya, itu bisa tanya jawab itu pada mereka. Kemudian tanya jawab, kemudian masuk kemana, kemudian juga drug, narkoba, bisa juga transaksi gelap di situ bisa dilakukan. Dan sekarang mereka kan pintar sembunyi-sembunyi untuk meletakkan barangnya di satu tempat itu. Ini sebabnya maka perlu ada satu pendalaman kita, pemahaman kepada anak. Saya setuju tadi anak juga harus gembira ketika menerima pembelajaran, learning by doing. Nah, oleh karena itu kita harus pahami juga situasi emosional anak pada saat dia moodnya bagaimana. Ini kita harus pandai-pandai, apalagi belajar dengan daring ini kan sering menjadi suntuk, tidak bisa lantas secara detail paham, ditanya langsung juga ada keterbatasan dan kendala. Oleh karenanya perlu ada satu dukungan moral dari keluarga ini untuk juga menyikapinya, mungkin dengan memberikan tambahan ketika kita sambil tanya di luar, ketika dia melakukan daring itu kita tanya-tanya mana yang paham, mana yang tidak paham, apakah
nanti biar ada pendalaman dari situ, karena banyak diantaranya yang nggak paham itu, banyak itu. Dan oleh karenanya, kalau tadi Kak Seto bilang bahwa ada yang sampai orang tua jengkel, sampai bahkan ngebuki anaknya sampai meninggal, ini menunjukkan bahwa tidak mudah menjadi seorang guru, itu tidak mudah. Mungkin orang tuanya pinter, tapi transfer of knowledge belum tentu bisa. Makanya orang tua jangan cepat-cepat marahin guru dong. Ya, itulah sebabnya guru ini tugasnya mulia, dan kan belum kok marah-marah sama guru karena anaknya gini. Nah, ini satu pembelajaran bahwa ternyata profesi yang mulia seorang guru ini ternyata perlu penjiwaan, dan ada materi khusus atau ilmu khusus bagaimana transfer of knowledge tadi kepada peserta didik, dan bagaimana dia tetap enjoy, tidak merasa tertekan. Dia tetap enak ketika menerima, meskipun itu mungkin makan waktu yang cukup gitu, dia tetap bersemangat. Tapi gini, Pak Wawan, menurut Pak Wawan misalnya, atau mungkin negara mengidentifikasi konten-konten yang bisa punya pengaruh buruk terhadap anak selama masa pandemi itu seberapa besar? Tadi sudah disebutkan hoax 40% ada di dunia maya. Mungkin ada konten yang kita nggak bisa mikir radikal tuh hanya bom dan lain-lain, tapi buah radikalisme juga bisa dari nol, kemudian inovasi dalam menyampaikan pesan-pesan terselubung dan sebagainya. Bisa diceritakan kondisinya hari ini, Pak Wawan? Ya, sebenarnya perlu kita pahami dulu bahwa pengguna gadget anak antara umur 9 sampai 15 tahun itu 69%. Besar loh, Pak. 75% diantaranya itu dia mengguna daring dan internet. Nah, itu. Kemudian konten-konten yang dimaksud tadi yang mengarah ke sana ada, yang ajakan-ajakan untuk hal-hal yang negatif ada, ajakan untuk tadi drug ada, kemudian tadi pedofil itu juga masuk ke sana. Nah, kita Badan Intelijen Negara juga masuk ke lingkungan itu untuk melihat melalui patroli cyber apa ini yang terjadi di situ. Kemudian kita masuk ke sana untuk memberikan peringatan-peringatan juga pada adik-adik kita yang mungkin kurang waspada atau kurang kontrol atau masuk terlalu jauh, kita ingatkan di situ bahwa ini bukan ranah privat, tapi ini ranah publik. Yang notabene juga ada kendali aturan, dan kendali aturan pasti ada sanksi. Nah, itu yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik kita. Ketika berselancar di dunia maya, dia tetap harus jaga koridor tadi, supaya ketika ada hal-hal yang mengajak kepada perilaku-perilaku yang tidak semestinya, mereka segera tersadar. Di samping kita juga memberikan peringatan kepada orang-orang dewasa, keluarga terdekat dan sebagainya, untuk tetap nempel ketat kepada anak-anak atau pada yang di rumah itu, untuk setiap saat itu melakukan komunikasi. Karena komunikasi yang baik akan menghindari terjadinya miskomunikasi. Rata-rata anak-anak pandai berpura-pura, tutup-tutupi. Oh iya, apalagi kan dia karena melihat konten itu, dia tidak tahu ini pura-pura atau sesungguhnya dalam dunia nyata, dia tidak bisa paham itu karena masih bocah ya. Ini sih terlalu polos. Dia juga akan menyampaikan kepura-puraan itu ketika ditanya oleh orang tuanya. Tapi Kak Seto, banyak nggak orang tua yang mau nanyakan apa yang kamu lihat selama ini, atau dalam satu hari misalnya di internet misalnya, dan bercerita seperti kata Pak Wawan sampaikan bahwa ada cerita, tadi saya lihat konten ini loh, lihat konten ini gitu loh, atau memang ada kondisi yang memang juga harus kita perhatikan pada orang tua yang kadang-kadang menurut sebagian orang yang kontrol juga sebenarnya apa yang dilihat dan dinikmati di dunia maya. Iya. Memang kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, juga mengamati berbagai kegiatan belajar ini ya, dari berbagai informasi juga. Itu memang sebagian besar melihat para orang tua bahwa belajar itu wajib. Jadi wajib belajar, harus belajar. Sehingga terkesan belajar itu beban bagi anak. Harusnya dilihat terbalik, hak anak untuk belajar. Karena semua anak tuh senang belajar. Tapi pemahaman belajar itu kan luas kan. Bukan sekedar kayak robot yang menghafal, wah dapat nilai bagus.
Tapi begitu nanti terjun ke masyarakat mati kutu karena kehilangan kreativitasnya, karena sudah jadi yang terjadi robotisasi jadinya. Oh ya? Jadi tidak memanusiakan anak-anak. Jadi belajar itu harus menyenangkan, menggembirakan, dan belajar itu juga konteks dengan belajar kehidupan. Saat ini pada saat anak di rumah saja, maka penting adalah belajar kehidupan. Jadi dikaitkan juga apakah itu biologi, apakah matematika, apakah fisika, itu kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga buat anak menjadi mengasihkan dan menyenangkan. Jadi pemahaman itu pemahaman untuk nanti pada saat anak hidup berada di tengah masyarakat, begitu. Jadi mungkin posisinya orang tua jangan, mohon maaf, sekedar sebagai petugas, wah harus mengontrol, harus ini, kamu sudah belajar belum? Nanti ada beberapa gambar-gambar video. Jadi handphonenya itu dikasih tali, terus dihubungkan dengan pintu. Begitu pintunya dibuka, handphonenya naik, tiba-tiba anak seolah lagi belajar. Jadi anak akhirnya menjadi apa ya? Ya, meme-nya ya, betul gitu. Jadi belajar itu mengasihkan, dan orang tua memosisikan sebagai sahabat anak, sebagai teman anak. Artinya kalau sahabat kan sering bertanya sebenarnya kepada ya, anak. berdiskusi, bukan jadi apa aja di internet misalnya. ya berdiskusi. Jadi misalnya ada pertemuan keluarga secara teratur. Beberapa kami praktikkan di ruang keluarga dan bilang, wah mengasihkan hasilnya. Jadi kadang-kadang misalnya untuk yang besar menghafal itu protozoa, porifera, kuilintera, kadang-kadang bingung. Nah, kemudian anak dapat pengarahan dari orang tua. Nah, sekarang gini, supaya gampang kita bikin lagunya misalnya, atau ya sambil nyanyi kan sesuatu yang kognitif tapi juga afektif, perasaan yang gembira. Jadi misalnya kalau belum bisa bikin lagunya, pinjam lagu yang bintang kecil, misalnya protozoa, hewan bersel satu. Bersel satu. Porifera apa? Porifera, hewan yang berpori. Kalau kuilintera, hewan yang berongga. Kalau cacing, bahasa Latinnya apa? Cacing itu ya vermes lah namanya. Nah, akhirnya anak menyadari bahwa belajar itu mengasihkan, juga nyanyi. Juga misalnya nanti gadget. Wah, gadget bukan sekedar nggak boleh main gadget terus. Tapi bikin lagunya, misalnya buat anak yang kecil. Gadget banyak manfaatnya, tapi juga bisa bahaya. Ayo adik bermain gadget dengan cerdas dan bijaksana. Nah, pendekatan yang penuh persahabatan, keramatan, akhirnya beberapa mengatakan, ternyata belajar sama nyokap sama bokap lebih asik. Nah, ini yang harus diciptakan. Iya, ya kadang-kadang kaku, diam, misalnya di sekolah, beberapa sudah bisa berubah ke sana. Jadi kita kampanyekan agar kami 2 tahun yang lalu mengajak Bapak Presiden mencanangkan gerakan nasional Sasana. Saya sahabat anak. Jadi Presiden sahabat anak, Menteri sahabat anak. Kami ajak waktu itu pas Hari Pendidikan Nasional, tapi agak mundur 2 hari karena beliau ada tamu, tanggal 4 Mei, di halaman samping Istana Merdeka. Presiden bermain gembira bersama anak-anak, sekitar 700 anak. Bermain permainan tradisional. Gobak sodor, engklek, main egrang, ogorban, dan ternyata anak lihat Pak Jokowi main gobak sodor lincah sekali, main engklek juga cepat sekali begitu. Ya, ada Ibu Iriana, ada waktu itu ada Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan Menteri PMK waktu itu masih Ibu Puan yang sebelumnya. Ya, jadi ini yang harus dikampanyekan juga kepada para orang tua, bahwa saat ini anak kan rindu pada teman-temannya kan. Nah, sementara tidak terpenuhi, orang tua memosisikan sebagai teman-teman dari putra-putrinya. Dan itu ternyata begitu diciptakan, ternyata belajar tuh gampang. Buat anak kecil misalnya, bukan sekadar 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, kan ada lagunya. 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang, misalnya. Coba yuk lompat 2 kali, lompat. Sekarang 2 kali lagi, berapa lompatnya? 2 tambah 2, ada 4 bunda. Bagus misalnya. Ini yang harus digelorakan sebagai cara belajar yang lebih efektif dan lebih kreatif begitu. Ya, lebih mengasihkan. Karena nih Pak Wawan ya, kalau gurunya bisa nyanyi gini. Kalau di rumah suka nyanyi gitu, tiba-tiba orang tua nyanyi disuruh berhenti sama anak. Mama jangan nyanyi lagi, palsu banget suaranya. Artinya bahwa komunikasi
komunikasi kan penting tadi Pak Wawan. Betul. Iya. Komunikasi yang baik akan menghindarkan kita dari miskomunikasi. Iya, Artinya memang iya. bahwa pengawasan itu nggak melulu seperti seorang supervisor kepada staff, tapi mengajak mereka berkomunikasi baik, memberikan alternatif dan lain-lain itu Iya. menjadi suatu hal yang sangat penting gitu Kak Seto. Iya, dan penuh persahabatan. Oke, Itu yang betul, penting. penuh persahabatan. Iya. Oke, artinya gini Pak Wawan, bahwa pengembangan model yang harus dilakukan karena pandemi mungkin ya doanya sih sebentar lagi gitu ya. Tapi beberapa epidemiolog mengatakan puncaknya belum sekarang. Artinya Waduh. Januari ini bukan doa, tapi epidemiolog yang ngomong bahwa Januari. Tapi artinya masih sangat lama orang untuk melakukan kondisi seperti ini. Maka apa yang menurut Badan Intelijen Negara juga harus dilakukan oleh semua stakeholder, tidak hanya pemerintah, tapi semua orang untuk bisa memanfaatkan kondisi baik, tetap mengontrol konten yang dilihat anak-anak, karena sekali lagi bahwa internet bisa sangat bermanfaat, tapi jadi lagunya bermanfaat, tapi juga bisa berbahaya ya. Iya. Lagunya gitu. Iya. Pak Wawan Iya. bikin nyanyi sendiri, diviralkannya Pak Wawan. Mohon izin sambil minum ya. Gimana Pak Wawan? Iya, secara prinsip kita tetap ingin berupaya supaya pandemi ini cepat selesai, tapi ya, kita tetap berupaya juga ciptakan obatnya yang sedang kita usahakan dengan sejumlah university, termasuk salah satu UNER kemarin dan sekarang masih di BPOM. Nah, kemudian juga kita ciptakan vaksinnya, ini kerjasama dengan lab-lab terkemuka, termasuk antara lain dengan laboratorium Eijkman yang baru awal tahun depan ini baru insya Allah selesai, kemudian akan diuji klinis. Nah, semuanya berproses. Akan tetapi di balik ini semua kan kita memang tidak tahu persis kapan ini akan berakhir. Ya, ini saja kita lihat tadinya September ini insya Allah berakhir, tapi maaf ini banyak saudara kita yang belum berdisiplin sehingga akhirnya terjadi gelombang berikutnya dan sekarang lebih keras lagi tuh, ini 10 kali lipat kekuatannya, daya rusaknya itu. Nah, tapi di balik ini semua tetap ada upaya-upaya dari kita untuk bagaimana imunitas kita ini naik, termasuk imunitas dari adik-adik kita, anak-anak kita ini. Kemudian juga upaya sterilisasi dengan ragam upaya pembelajaran, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya. Nah, pola-pola ini tetap kita lakukan. Kalau WHO mengatakan ini bisa 2 tahunan katanya, seperti itu. WHO mengatakan gitu. Pandemi itu pasti lama katanya. Ya. Tapi lama-lama nanti kita juga akan ketemu obatnya secara bertahap dan berencana. Kemudian kita sendiri dari masing-masing wilayah kan melakukan upaya-upaya itu, temuan-temuan strategik ya. Nah, termasuk untuk anak-anak ini. Bagaimana anak-anak ini juga mulai dari sejak sekarang itu bisa dalam kondisi new normal menyesuaikan diri dari kondisi-kondisi yang ada. Bagaimanapun juga kita tetap harus bangkit. Kita harus bangkit, kita bisa menyesuaikan diri tadi dalam posisi di mana kita mengamankan diri kita sendiri untuk tidak. Nah, mengenai lagu-lagu dan sebagainya, kami Kak Seto mau bikin lomba cipta lagu anak-anak se-Indonesia. Wah, bagus. Ini bagus tuh. Iya. Karena apa? Maaf, setelah Papa T-Bob tidak ada. Iya. Tidak ada lagi yang ngarang lagu-lagu. Iya. Jika anak-anak ini lagunya cinta-cinta mulu ini saya sedih juga. Betul. Ada tuh udah nggak ada Iya. apa-apa lain. Nah, nanti barangkali pantas ada Papa Wawan. Nah, ini nanti sebentar lagi kita launching. Bagus. Dan itu kemarin dari PWI juga menyambut baik. Kemudian dari nanti Kak Seto alhamdulillah tokoh untuk anak-anak begitu nanti bisa kita munculkan di dalam statement atau apa sehingga bisa diikuti. Betul, dan ini bisa menjadi wahana baru untuk cipta lagu atau juga lagu-lagu baru bagi anak-anak kreatif. Untuk juga supaya mereka memiliki rasa cinta tanah air, kecintaan terhadap belajar, kecintaan untuk hemat energi, kecintaan untuk produk dalam negeri, atau juga sikap bagaimana
bertingkah laku moral terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap negara, gitu, nasionalisme. Seperti bagus, itu yang bagus, kita Itu menarik tuh sebenarnya, karena mungkin saja anak-anak hari ini konsumsi internet berlebih, kekhawatiran juga berlebih, karena memang juga nggak diciptakan kegiatan waktu virtual sebenarnya. Kalau ada kegiatan lomba cipta lagu, kayaknya energinya ke sana tuh Pak Wawan. Betul. Itu kasetnya. Iya. Artinya bahwa memang hari ini yang harus diciptakan banyak adalah kegiatan yang memang memanfaatkan kondisi mereka yang sekarang belajar di rumah. Itu yang mungkin dilakukan. Gimana Kak Seto? Kayaknya, apakah Seto udah punya feeling sebenarnya bahwa akan ada lomba cipta lagu? Iya. Saya kira kami juga mendengar beberapa organisasi termasuk tadi LPAI sendiri juga akan menyelenggarakan itu. Jadi artinya, tapi kami juga banyak melakukan semacam pelatihan kepada para guru maupun orang tua untuk mencipta lagu. Bahwa lagu itu sebetulnya kan hanya dari do sampai do lagi kan. Itu bisa dikreat. Misalnya gini aja, kami memberikan contohnya do misalnya. Do tinggi. Ya, do rendah sampai. Do sama-sama do re mi. Makanya. Do juga sama. Betul. Misalnya lagu, kita beri contoh bahwa mencipta lagu sebenarnya bisa kok. Misalnya lagu mi fa sol, coba begitu banyak lagu dengan nada awal mi fa sol. Misalnya mi fa sol do sol mi sol. Itu lagu apa? Balonku ada 5 kan? Balonku ada. Tapi bisa mi fa sol fa mi re do re mi. Burung kutilang kan? Di pucuk pohon cempaka. Ada lagi mi fa sol 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 fa mi la si do. Lagu himne guru. Oh iya. Ada judulnya mi fa sol mi re do sol. Indonesia Raya, mi fa sol kan. Jadi begitu banyak mi fa sol. Jadi marilah kita bikin lagu apa? Mi fa sol la sol fa mi do re mi fa mi re do. Jadi lagu gitu. Jadi akhirnya begitu kami melatih itu banyak guru-guru mulai mencipta lagu gitu. Jadi kita lahirkan 1000 Papa Tebob gitu. Ya, Mama Tebob juga bisa. Gitu. Jadi para ibu guru bisa. Papa Seto loh. Kalau ini kakek Seto nih. Tapi repotnya itu kalau gurunya itu ngomong aja fales gitu. Apalagi nyanyi kan gitu. Enak kalau kayak Kak Seto bisa nyanyi. Betul. Ibunya nyanyi, mama nyanyi, bapak nyanyi, udah nggak usah nyanyi. Loh, Pak Kasur itu kan pencipta lagu banyak kan? Itu yang pinter nyanyi itu Bu Kasur. Oh gitu. Pak Kasur nggak terlalu pinter nyanyi, tapi bisa mencipta lagu. Jadi pencipta lagu yang bisa nyanyi itu Bu Kasur. Yang nadanya bagus itu Bu Kasur. Yang tercipta lagu itu Papa Tebob. Tapi yang nyanyi suara Mama Tebob. Makanya. Gitu. Jadi artinya bahwa kegiatan harus banyak lah sebenarnya. Betul. Artinya bahwa kreativitas harus terus digali, bahwa betul banyak bakat-bakat ini banyak tersembunyi ya. Tapi kalau itu tadi misalnya nanti diselenggarakan lomba cipta lagu, wah nanti akan lahir lah. Pencipta lagu kan selain Papa Tebob ada Pak siapa? Pak Kasur Bu Kasur, dulu Ibu Sud, Ibu Bintang Sudebyo, Pak Ati Mahmud, itu juga lagunya banyak sekali kan, gitu. Kita nggak punya maestro lagu anak, udah makanya kesempatan pandemi kan banyak di rumah, banyak nanti ibu-ibu atau bapak-bapak mencipta lagu. Saya sebetulnya sudah bikin 6 album. Tapi iya. albumnya tuh rusak semua. Tapi ada 2 yang bisa diselamatkan, nanti bisa dibeli di toko-toko obat maupun di warung-warung kelontong. Album perangko ya. Filateli. Iya. Artinya banyak loh kegiatan bisa dibikin. Iya, betul. Balikan filateli, mainan-mainan tradisional. Iya, betul. Waktu panjang di rumah tuh bete banget sebenarnya. Iya. Bosan banget. Yang bete itu nggak hanya anaknya, orang tuanya juga bete juga. Artinya anaknya nggak dikontrol lagi sebenarnya gitu. Oke, terakhir kita ngobrol di hari ini. Saya ke Pak Wawan, apa yang disampaikan termasuk sampaikan aja kalau memang nanti ada lomba cipta lagu, silakan Pak Wawan. Ya, bagi saudara-saudara sekalian juga adik-adik, bapak ibu, papa-papa, mama-mama, dimanapun berada, kami sebentar lagi akan menyelenggarakan lomba cipta lagu anak-anak se-Indonesia, karena kita prihatin dengan Papa Tebob yang sudah tidak ada ini, belum ada penerus yang kreatif
yang produktif untuk bisa menciptakan lagu anak-anak, sehingga lagu anak-anak justru didominasi lagu cinta-cintaan yang semestinya tidak pas atau kurang tepat lah gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat baru bagi pencipta lagu baru, dan nanti kita akan beri hadiah yang ya pasti akan menarik lah hadiahnya gitu. Tapi intinya adalah bagaimana supaya tercipta suasana yang lebih nyaman dengan lagu-lagu yang juga enjoy sesuai dengan zamannya, kemudian juga heroik, semangat belajar, menghargai etika, menghargai guru, orang tua, kemudian kecintaan kita akan religi, kemudian menghargai sesama, toleran, semuanya kita wujudkan di dalam syair-syair indah yang tepat dan cocok buat anak-anak. Mudah-mudahan segera kita gelar, silahkan ikut dan berpartisipasi, dan mudah-mudahan ini juga menjadi kegiatan baru di rumah selama pandemi ini. Tetap ada kreativitas yang muncul, syair-syair lagu yang menghibur, tapi juga yang sangat memberikan suatu konsepsi pembelajaran. Dan ini yang dikasih tahu juga bareng-bareng nanti juga teman-teman lain. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semua bersemangat untuk membangun generasi baru, di mana tantangannya lebih berat, apalagi ada narkoba yang sekarang sudah masuk ke lingkungan pendidikan anak-anak, bahkan betul. Permen untuk anak-anak TK dibagi gratis. Ini kan sudah menghancurkan generasi secara sengaja. Sebab kalau biasanya narkoba diberikan kan kepada yang punya duit atau apa. Nah, kalau anak TK dibagi gratis kan niatnya sudah menghancurkan bangsa dari sejak tunas. Nah, dengan lagu-lagu nanti mudah-mudahan kita tetap waspada dan tidak mudah terkontaminasi atau terkecoh. Demikian. Iya, baik Ibu dan Bapak sekalian, pada dasarnya semua orang kreatif. Masalahnya digali atau tidak, dilatih atau dikembangkan atau tidak. Jadi saya ikut mendukung apa yang disarankan oleh Bapak Wawan Hariburwanto untuk mengikuti lomba cipta lagu untuk anak. Mudah-mudahan salah satu peserta adalah juga Pak Wawan sendiri akan mengembangkan lagunya. Karena nanti semua orang bisa. Album tadi. Yang rusak dan 2 album bisa dibeli di toko obat. Betul. Mudah-mudahan acara ini kita dukung dan akan melahirkan ribuan Papa Tebo baru yang akhirnya anak-anak Indonesia juga bahagia karena mendapatkan haknya, mendapatkan lagu-lagu untuk anak, bukan lagu-lagu remaja yang belum saatnya dinyanyikan oleh anak-anak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Seto, Pak Wawan juga terima kasih. Terima kasih juga Anda yang sudah menonton video kami hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa saya ingatkan lagi, nanti akan ada lomba cipta lagu anak yang tentunya ini adalah bagian kegiatan untuk Anda menikmati masa pandemi. Ya pandemi mau 2 tahun, mau 5 tahun tuh ya sudah lah. Tapi artinya bahwa adaptasi kebiasaan baru itu yang penting adalah kita adaptasi. Saya lagi konsepnya belajar di rumah. Itu yang penting, belajar harus kreatif, menyenangkan, dan sekali lagi hadiahnya menarik Pak Wawan ya. Hadiah menarik, nggak mungkin ngomong gede sebenarnya, tapi menarik lah. Biasanya kalau menarik itu gede biasanya. Semua orang berpartisipasi. Terima kasih, saya Wawan Starto, sampai jumpa.